perbincangan hangat di kalangan mahasiswa. Sampai kapanpun Anda demo tidak akan saya lakukan. Kecuali itu adalah petunjuk semuanya baru saya lakukan. Demi Allah, jangan begitu caranya. Jangan begitu, tidak bisa keinginanmu sebagai yang kita mau ikuti. Karena dasar itu UKT itu adalah mengedepankan rasa keadilan. Nama saya Muhammad Irfan Basri dari jurusan Fisika Sains. Ini tahun masuk semester 3 di bulan ini. Baru alasanku mau kuliah di UNM. Pertama mau jadi guru ataupun mau jadi dosen. Mau juga bahagiakan juga dua orang tuaku. Mau jadi orang yang berprestasi, orang pintar. Memang juga saya suka hitung-hitungan, Kak. Iya, ilmu pasti. Kesibukanku itu pertama kalau pagi bantu ibuku di pelelangan, Kak. Bantu packing ikannya itu mau bawa ke pasar, ya. Cuci ikannya, ya. Ambilkan air. Kalau menurut saya sih tidak seru, Kak, karena pertama kurang pengalaman, saling mengenal antar teman kurang juga, tatap muka juga kurang. Ya itu pernah waktu praktikum, Kak. 3 kali praktikum, baru 3 kali ketemu sama teman. 8 orang, anak ketiga, anak pertama laki-laki, satu yang terakhir tuh belum sekolah, yang 7 orang sekolah semua, Kak. SMA 1 orang, SMP juga 1 orang, SD 2 orang, SMP 2 orang, SD 1. Sekarang ini kata bapakku ndak kerja nih, ndak kayak dulu. Kan dulu sering mengantar ikan ke Makassar waktu dulu, tapi sekarang kan sudah dijual mobilnya. Apalagi ini masa pandemi itu 2.750.000, 2,7. Ada dulu ke waktu buat KIP, kan dulu ndak rencana aku mau kuliah, cuman ada kakakku yang ini yang kedua selalu bujuk, bilang mau kuliah. Apalagi ini kakakku ini tahun kan selesai, masa dia mau berhenti? Lebih baik saya yang ambil cuti dulu tahun, kan kalau dia selesai baru saya lanjut lagi. Itu soal biaya, Kak. Dimana juga biaya pertama, biaya praktikum, dimana lagi biaya kendaraan, biaya makan juga di sana di Makassar kan. Kalau nggak salah sih dulu waktu praktikum, Kak, 500.000. Laporan tuh kalau dibikin tuh dibayar. Praktikumnya 100, laporannya 40.000. Kadang itu dipantulkan juga itu laporannya. Nggak salah lagi dibuang. Iya, buang lagi. Dan dipakai lagi itu yang terbuang, yang baru lagi dibikin. Jadi harus betul-betul benar. Ya mengurus, Kak, penurunan UKT, cuman itu tinggi anunya, Kak. UKT-nya nggak turun. Tapi temanku yang sebagian 0 semua. Jadi saya sendiri tidak. Iya. Itu susahnya saya, Kak, karena banyak bersaudara. Dimana semuanya pasti mau dibiayai. Itu alasanku kenapa cuti kuliah.
soal biaya. Harapanku sih mau jadi orang pintar tuh nggak perlu biaya. Menurutku kalau mau jadi orang pintar, mau jadi orang sukses nggak perlu biaya. Tapi kan ini serba biaya. Jadi orang pintar kan banyak di sana, ada sekolah banyak. Bahkan pemulung juga pintar juga. Iya, mau sekolah kan ada biayanya juga kan. Tapi alhamdulillah saya sekolah aja bisa ya biayai orang tuaku. Walaupun itu banyak bersaudara, walaupun banyak yang dibiayai, itu kan. Wes, kasihan memang Kak, kasihan tuh. Ya, dia yang jadi tulang punggung keluarga. Di mana bukan sedikit biaya yang dikeluarkan. Kalau saya sih kan berpikir, kalau saya sukses nanti nih, udah perlu nih mamaku menjual ikan gitu. Cukup tinggal di rumah saya. Sebenarnya mau sekali mau masuk ini Kak, mau masuk semester 3, mau sekali mau masuk tapi tidak ada biaya kuliahku. Mau nggak mau? Harus ke cuti. Jadi tahun depan baru bisa masuk. Kalau bisa. Nah, saya cari uang karena mau di apa? Karena mau dimakan. Yang penting berkah, ya halal deh. Sejak berapa itu? Ada Ipang, masih bayi Ipang baru saya tahun berapa itu Ipang? Tahun berapa Ipang kan? 2002 masih bayi itu. Ini terus pekerjaanku. Dari turun-temurun dari orang tuaku tuh. Iya, turun-temurun memang. Iya. Pekerjaan memang begini kasihan. Biasa subuh nak. Subuh. Biasa kalau tidak ada ikan, biasa juga habis maghrib kita keliling cari ikan supaya bisa dapat ikan tuh. Karena kan susah ikan, biasa susah ikan tuh kalau terembulan. Susah biasa kalau terembulan susah ikan. Biasa saya habis maghrib, Ipan teman tapi jalan-jalan ke lelong. Iya kasihan. Untuk mencari sesuap nasib. Kadang ada, kadang tidak. Iya, kadang rugi. Kadang rugi. Belum tahu utangku di lelong. Ada banyak juga utangku di lelong kasihan. Iya. Ada utangku juga di lelong. Tapi untung diatur Jita. Ini yang saya ambil tadi 3 hari atau 4 hari saya bayar. Begitu karena sudah dipercaya mi orang tuh nak. Kalau ada yang untungku nanti kan berjalan seiringnya waktu bisa terkembalikan nanti insya Allah toh. Kalau Tuhan memberikan umur yang panjang begitu itu saja. Ini pekerjaanku terus. Ya sama dengan Ipang tapi ini Ipang tidak bisa kakak saya bayar nih anak aku ambil. Sekarang kasihan pekerjaan susah, baru bapaknya tidak ada kerjanya. Sopir tapi tidak ada, Mika mau diangkut ke Makassar loh. Semenjak corona, hampir 1 tahun lebih di rumah saja. Saya jembatin tulang berapa dia data. Saya makan, beri makan, susunya, apanya itu anak-anakku ada. Iya, ada bayi di rumah toh. Yang bayi itu Arfan Wahyu di Ramadan karena bulan Ramadan saya lahirkan itu. Iya. Itu yang pekerjaanku saya dari pasar, biasa saya dari pasar enggak capek-capek kan saya, tidak ada rasa capek saya kalau keluar dari pasar. Mau masak. Alhamdulillah nah ini aja pekerjaanku tapi semoga Tuhan beri umur panjang tuh suatu saat nanti anak-anakku bisa berhasil toh. Insyaallah. Lebih 1 juta nah. Karena saya kasih aku bagi-bagi karena ada tuh orang yang percaya kan atau tidak karena nanti yang orang miskin kasihan.
kan di lelong yang banyak-banyak uangnya disukai. Tuh, tahu kan? Iya. Saya kasih yang dibagi-bagi. Kalau ada orang ambil dia bilang mah itu bagikan, kasih yang bagi 3 mi gitu. Gitu. Nah bagikan mah itu seperti tadi saudara-saudara aku ini bagi 3 semua ini kan. Dibagi-bagi yang enggak satu gabusnya begitu dibagi 3. Iya, saya bagi 3. Karena dia bisa kakak yang kasih habis. Kalau pasar begini kan bukan pasar seperti Palatai itu ramai di situ Palatai. Kalau sini tidak, sampai jam 10 berhenti nih orang. Nah kadang ada, kadang rugi. Kalau rugi biasa, kalau mahal sekali kan. Nah pembeli kasih yang sedikit anunya. Sekarang kan musimnya semenjak corona. Penghasilannya orang kan di sini petani kasih yang banyak orang petani di sini. Iya. Itu kalau ada anunya berhasil beli ikan banyak-banyak. Seperti itu kita kasihan. Kalau kembali itu biasa rugi. Belum tentu besok itu banyak anunya hasilnya kalau dijual tuh kan ada baik mi modelnya. Iya. Dijual murah mi besok. Itu setiap harinya begitu kasihan. Begitu, enggak pernah orang berhenti alhamdulillah kasihan. Biar sakit. Enggak ada rasa sakit kalau mau ke pasar. Untuk anak-anak ya semangat. Semangat ya. Biasa itu kalau malam nih sakit. Kalau subuh itu alhamdulillah itu segar lagi. Bagaimana caranya kita kasihan? Mau makan saja. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan saya umur panjang tuh. Saya bisa bangkit nanti insyaallah. Saya bisa menyekolahkan anak-anakku tuh. Insyaallah. Alhamdulillah nak. Jangan bisa diberi. Yang penting bisa kasih pinjam saya kasih yang untuk modal saja. Saya bisa bayar insyaallah setiap bulannya toh. Kalau saya buat saja untuk iya sembarang nak. Yang penting saya bisa kasih yang bisa meringankan saya lah tubuh saya karena saya habis operasi saya nak tutup kandungan. Apalagi tidak ada orang yang kasih pinjam kasihan. Banyak orang tidak ada orang yang kasih pinjam karena Naliaka bilang ini dari mana ini ambil itu alhamdulillah. Tapi ya adik-adik pintar-pintar semua, anak-anakku alhamdulillah ranking semua dapat dia juga di sekolahnya masing-masing. Saya tidak mau meminta alhamdulillah. Tapi anak-anakku bilang marahi kalau anak-anakku kalau meminta orang bilang jangan minta-minta mama, cari saja. Itu Ipang kasih yang temanika. Iya biasa dilelong temanika dibelikan, kerjakan kan karena tidak bisa kan keberatan. Iya karena habis operasi. Nah, iya. Tapi tidak ada jalan keluarnya, tidak ada makan dan minum di rumah. Jadi saya terjun lagi. Seandainya saya bisa istirahat, insyaallah saya. Tapi tidak ada uangku kan. Mau apa? Masih sakit tapi mau apa? Murni itu Ipang. Tidak ada yang ngurus itu Ipang kasihan. Alhamdulillah tidak ada yang ngurus. Lulus murni, iya kerja kerasnya. Satu-satunya orasinya itu Ipang di jurusan fisika lulus. Tapi macet, tapi di mana mau boleh uang kasihan. Macet nih sekarang nak. Tidak ada yang katanya kasihan. Bilang mama urus ki, bilang di mana kak pinjam uang nak. Malu kak kasihan sama orang. Tidak ada orang kasih pinjam. Tiba-tiba nak tidak bayar mau kata karena melahirkan juga di mana kalau pinjam uang. Nama saya Muhammad Fatur Rahman, biasa dipanggil Fatur. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling
angkatan 2018. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya bekerja sebagai sopir taksi online, ibu saya sebagai ibu rumah tangga, dan saya bersaudara sebanyak 4 orang. Ya, saya sendiri anak yang pertama, kemudian anak yang kedua ada saya yang cewek, itu sedang kuliah juga, menempuh pendidikan di UIN Alauddin, sekarang sudah semester 3, dan ada adik saya juga yang sedang menempuh pendidikan juga di jenjang SMP. Ada yang kelas 1 SMP dan ada yang kelas 3 SMP. Ya, aktivitas sehari-hari ini saya lolos di program Merdeka kampus mengajar, sekarang di SDN Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Saya juga sekarang kerja sebagai mitra Grab, dan itu pun kalau ada waktu luang. Jadi kalau ada waktu luang kita meluangkan untuk cari uang seperti itu. Jadi saya nge-Grab itu mulai dari awal semester 2, itu sebelum pandemi, sampai sekarang. Jadi kalau ada waktu luang ataupun waktu libur, ya saya sisihkan waktu saya untuk ke sana untuk mencari uang seperti itu. Ya, masuk di UNM di jurusan bimbingan dan konseling ini saya melalui jalur mandiri. Jalur mandiri dengan UKT 4.500.000. Ya, di masa pandemi ini ya, saya merasa keberatan ya, apalagi kedua orang tua pendapatannya menurun karena pandemi ini. Khususnya kalau orang tua itu kan ya kerjanya di taksi online, jadi banyak atau dibatasinya aktivitas masyarakat di luar sana. Tentunya penumpang dari taksi online itu kan menurun juga, jadi ya sangat terdampak lah dan sangat memberatkan lah membayar UKT sebanyak 4.500.000 di masa pandemi ini. Untuk awal pandemi itu saya sempat dapat potongan dari birokrasi, cuman semester ini saya tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga saya tidak dapat potongan, padahal kan kalau dilihat dari syarat-syarat itu sama pada pengurusan sebelumnya, peninjauan ulang UKT sebelumnya. Saya sempat tanyakan ke pihak jurusan karena waktu itu kan kita yang mengurus di jurusan BK itu mengumpul berkas secara offline, dikumpul di jurusan. Nah, 1 hari sebelum pembayaran saya sempat tanyakan ke jurusan bagaimana kenapa saya belum juga mendapat penurunan UKT. Kan kalau dilihat dari jurusan-jurusan lain itu sudah ada yang menurun UKT-nya, sudah ada yang dipotong 2,4 dan bahkan sudah ada yang disubsidi sampai 0 UKT. Nah, katanya silakan hubungi, kata dari pihak jurusan itu silakan dihubungi pihak BAK. Nah, saya sendiri tidak tahu mau menghubungi pihak BAK lewat jalur apa. Nah, pada saat itu kan sementara lockdown kampus. Nah, saya mengadu kepada orang tua untuk dibayarkan setengahnya pembayaran saya karena sekian saya yang bisa dapatkan. Alhasil orang tua juga ya tidak mau anaknya ya seperti cuti, karena kalau tidak mampu bayar UKT kan ya terpaksa ngurus cuti, jadi terpaksa orang tua ngutang itu di keluarganya. Harapan saya dari pihak kampus di UNM ya bisa mungkin ditinjau kembali dari kondisi-kondisi mahasiswa yang terdampak COVID. Jadi sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan dalam peninjauan UKT,
Ya kalau bisa UKT-nya itu karena beberapa fasilitas atau sarana prasarana di kampus kan itu tidak dipakai. Jadi kalau bisa UKT-nya ini, pemotongan UKT ini digeneralkan. Semua mahasiswa dapat pemotongan UKT. Nah, apalagi seperti saya yang mungkin sangat terdampak oleh situasi pandemi saat ini. Tapi barusan ini kurasakan hampir 2 tahun pendapatan merosot sekali. Kadang ada, kadang tidak ada. Itu memang menurun sampai 20%. Bahkan tidak ada sama sekali. Bahkan tidak ada. Waktu pertama corona toh. Jadi saya heran juga ini. Tinggal di mobil tidak ada. Pembayaran Saya heran juga kenapa ndak kuliah baru. Jadi terasa sekali kadang ngutang begitu. Kalau tidak cukup ngutang, mau di apa? Jadi ini mau berhenti kuliah, mau dan cuti mah dulu 1 tahun. Kenapa nak masalah pembayaran? Jadi aku bilang jago begitu karena biar enggak apa-apa saya ngutang untuk pokoknya ini saya kadang itu kasihan ke masalah kita. saya tuh paling tertekan itu kalau dibilang ada biar keliling sama keluarga ngutang penting mempertahankan sekolah toh. Bisa kuliah semua. Karena memang di UNED itu susahnya masuk. Itu adiknya perguruan negeri menangis juga mau kuliah, adiknya bilang jam dulu kuliah karena kakak dulu tidak mau juga, namun mau 1 tahun sampai tadinya menangis. Itu kalau seumpama ada pengurangan nanti kan bagusnya toh. Karena meringankan. Meringankan beban karena dalam kondisi begini toh kondisi pendapatan coba dibilang PNS ya tidak ada masalah selama ini hampir 2 tahun ini begini itu aku bilang semua anak-anak harus ke sekolah karena bukan apanya. Kalau bagus ke sekolah ya kan bagus tuh namanya pekerjaan toh. Tidak ada disesalkan nanti. Kita sendiri yang jadi sesal nanti kalau misalkan tidak bagus ke pekerjaan sisa lagi apa begitu. Nah, itu ku ajak ke itu anak-anak kalau kumpul semua. Jangan ikuti jejakku karena tersai ini persis sama 26 tahun mau bawa mobil ini 26 tahun kadang ada, kadang tidak ada begitu deh. Jadi harus sekolah biarpun bagaimana sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asriani. Saya berasal dari angkatan 2018 di jurusan Biologi UNM. Saya berasal dari Luwu Timur, Kak. Kemarin Kak masuk di UNM itu pakai jalur mandiri, Kak, dan UKT-nya 5 juta rupiah. Ya Kak, kalau keluarga saya itu Kak sendiri, saya bersaudara 2 orang. Saya anak pertama dan adik saya itu sekarang sudah masuk di dunia kampus juga, maba tahun 2021. Dan untuk pekerjaan orang tua itu ayah seorang petani dan ibu tidak bekerja, Kak. Dan untuk biaya itu Kak, orang tua membiayai 2 orang anaknya, saya dan adik saya untuk lanjut kuliah. Alhamdulillah kemarin lulus di UNM juga Kak, jurusan manajemen. UKT-nya ada itu Kak 6 juta rupiah. Iya, kalau soal mengeluh Kak, kemarin mungkin orang tua atau Kak tahu kalau anaknya itu harus tetap melanjutkan pendidikannya, dan karena adik saya juga tetap kekeh mau lanjut kuliah, sebenarnya itu Kak enggak mau dikuliahkan sama orang tua, karena mengingat juga sisa jalur mandiri dan pasti biayanya cukup mahal.
Tapi karena orang tua melihat anaknya serius, jadi dia Kak berusaha untuk bagaimana caranya agar dapat uang untuk membayar UKT mungkin dan juga nanti biaya-biaya yang lain Kak. Kalau kesulitan Kak selama kuliah dari semester 1 sampai semester 6 kemarin itu palingan cuman kesulitan mungkin dalam kalau semisal kita kan jurusan biologi ada namanya praktikum. Nah di praktikum itu pasti kayak ada biaya saja yang kita keluarkan, entah itu biaya lab atau dan lain-lain, itu mungkin kesulitannya hanya di situ. Tapi orang tua juga tetap berusaha untuk bagaimana caranya asalkan itu demi untuk pendidikan anak-anaknya Kak. Kayak biaya ini Kak, biaya penuntun laporan kan misalnya itu setiap praktikum ada yang kita beli, semisal buku-buku penuntun dan juga mungkin alat-alatnya yang mau dipraktikumkan itu kita sendiri mahasiswa yang mengeluarkan biaya itu Kak. Kalau kisarannya itu Kak, kalau penuntun biasa 50 sampai bahkan ada yang 100.000 per penuntun Kak begitu. Belum lagi alat-alat yang mau kita lengkapi seperti alat praktikum, kan banyak Kak itu alat-alat praktikum yang harus dilengkapi. Tapi itu kan tidak biaya sendiri, kamusnya per kelompok, tapi kita tetap mengumpulkan uang untuk melengkapi bahan praktikum itu Kak. Itu kemarin Kak kan semenjak pandemi ini Kak, kan kemarin di jurusan itu ada bantuan untuk bagi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Alhamdulillah kemarin 2 semester saya mendapat bantuan sebanyak 0 UKT. Jadi saya mengurus Kak dengan syarat itu ada surat keterangan tidak mampu dari desa dan juga karena ada terkena pandemi COVID Kak. Jadi kemarin itu lulus waktu semester 5 dan 6, jadi saya tidak membayar UKT Kak, 0 UKT di situ. Tapi semester ini yang semester 7 kemarin saya tidak dapat Kak, tidak tahu alasannya kenapa. Jadi saya membayar full Kak kemarin. Kalau mengenai usaha-usaha untuk membayar UKT itu Kak dari orang tua, sebenarnya berharap agar mendapat bantuan Kak, tapi karena tidak ada jadi orang tua berusaha untuk saya juga Kak orang tua bagaimana pinjam kemana, tapi setahu saya orang tua selalu menceritakan kondisi keuangannya, bilang begini selalu berusaha untuk mencari pinjaman, entah itu ada biasa Kak kayak menggadaikan emas begitu Kak. Itu sering dilakukan orang tua saya ketika anaknya mau membayar UKT dan juga ada hal-hal yang mau dibayar, itu hal yang dilakukan seperti itu Kak dari orang tua. Oh ya, kemarin itu Kak pas setelah ada pengumuman yang mendapat bantuan itu kan saya tidak lulus, dan di situ saya kasih tahu ke orang tua saya, bilang begini, saya tidak lulus bantuan, tidak dapat bantuan baik itu 50% maupun 100%. Dan orang tua bilang mau bagaimana lagi tuh Kak. Jadi saya sempat bilang karena kan saya juga punya adik yang harus juga membayar UKT Kak. Saya duluan bilang adik saya dulu yang bayar UKT 6 juta rupiah kan harus maba itu harus duluan bayar UKT, jadi saya belakangan. Jadi saya berikan kesempatan kepada orang tua saya bagaimana apakah ada uang untuk bayar UKT Kak begitu, dan orang tua saya bilang ya diusahakan dulu sebelum pada saat terakhir pembayaran UKT tanggal 6 kemarin. Saya telepon orang tua saya bilang bagaimana, bilang oh iya uangnya insya Allah nanti siang saya kirim. Jadi pas siangnya Kak saya pergi membayar UKT, karena sebelumnya itu Kak saya berpikiran kalau semisal orang tua saya tidak dapat pinjaman atau bagaimana ya mau bagaimana lagi Kak, karena tidak ada lagi yang maksudnya mau bantuan dari kampus mungkin ataupun dari saya juga tidak bisa membebankan teman-teman saya apalagi dengan jumlah yang banyak seperti itu Kak. Oh iya Kak, kemarin itu saya langsung berhadapan dengan WD2 bidang keuangan itu, saya mengumpulkan berkas dan beliau itu mengatakan, kan saya bilang kemarin saya sempat dapat 2 semester, terus semester ini berharap juga dapat Kak pemotongan seperti itu, tapi WD2 bilang kan saya jalur mandiri, katanya itu kalau jalur mandiri susah untuk dapat pemotongan, padahal kemarin kan saya sempat dapat Kak, jadi begitu. Kemudian saya juga menyerahkan berkas surat tidak mampu dari desa, itu langsung dari desa yang buatkan, bukan buat sendiri, dan juga menyerahkan gaji orang tua Kak, slip gaji orang tua yang sebagai petani, yang kita tahu kalau petani itu Kak tidak setiap bulan penghasilannya, hanya kalau sudah panen baru dapat penghasilan. Tapi WD2 bilang ya nanti dilihat, diusahakan, tapi karena begitu Kak tidak lulus pada akhirnya. Kemarin tuh Kak alasannya
kan saya bertanya bilang, Bu kenapa saya kemarin jalur mandiri tapi dapat di pemotongan Kak begitu. Terus ibu bilang kemarin itu karena ada bantuan karena corona memang di situ besar-besarnya, tapi untuk saat ini tuh tidak ada nih bantuan seperti itu Kak yang karena terkena pandemi atau dan lain-lain. Walaupun ada surat begitu dari desa yang kayak tidak mampu dan juga ada slip gaji itu dia lihat dari jalur masuknya Kak bagaimana jalur mandiri. Kalau jalur mandiri katanya artinya dia sanggup dibayar UKT begitu Kak. Padahal kalau mau dicerita realitanya kan tidak seperti itu Kak, kondisi bagaimana caranya saya untuk membayar UKT itu Kak begitu. Iya. Kalau dari saya Kak sendiri sebenarnya tidak memaksakan diri. Semisal saya cuti juga semester ini tidak apa-apa Kak, saya tidak apa-apa mungkin lama selesai, tapi orang tua saya bilang sementara diusahakan semoga ada, dan dia tidak mau juga kayak anaknya cuti begitu Kak, jadi dia berusaha untuk agar dapat uang itu Kak. Kalau harapan Kak kan itu dari kampus itu pasti selalu memberikan bantuan ke mahasiswa yang mungkin entah itu beasiswa yang berprestasi, juga mahasiswa yang kesulitan atau bisa kita bilang kurang mampu Kak. Dan mungkin saya salah satu orang yang mungkin dari keluarga yang sederhana, tapi tidak memunculkan, maksudnya tidak terlalu terlihat mungkin ke orang-orang, maksudnya tidak memberitahukan kalau saya begini. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat realitanya itu Kak, saya dari keluarga yang sederhana, dan orang tua itu selalu berusaha agar anaknya tetap melanjutkan pendidikannya, karena beliau itu tidak mau kalau anak-anaknya gagal dalam dunia pendidikan. Katanya cukup orang tuanya saja. Jadi bagaimanapun caranya, walaupun kita berasal dari keluarga yang sederhana ataupun yang berkecukupan, intinya bagaimana usahanya kita Kak begitu. Kalau pesan saya ke mungkin birokrasi ataupun pihak-pihak kampus, ya seharusnya Kak kita memberikan bantuan kepada mahasiswanya kita, apalagi yang mungkin punya niat yang besar untuk kuliah, melanjutkan pendidikan, ataupun mungkin dia berprestasi tapi dia tidak mendapatkan bantuan seperti itu Kak dalam pembiayaan UKT Kak begitu. Sebenarnya miris ketika ada teman-teman mahasiswa yang putus pendidikan hanya karena persoalan perekonomian, finansial. Apalagi kalau kita mau lihat cita-cita negara ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kalau sampai hari ini ya masih banyak yang teman-teman mahasiswa ya terus di UNM itu mengalami putus pendidikan toh, semisal. Apalagi kalau kita mau kaitkan dengan masa pandemi sekarang, kupikir seharusnya semua UKT harus diturunkan secara general. Landasannya teman-teman ya menganggap bahwa beda pembiayaan antara perkuliahan daring dengan perkuliahan offline, luring. Yang jadi rancu juga bahwa teman-teman mahasiswa tidak pernah dilihatkan persoalan bagaimana BKT pada saat perkuliahan daring. Seharusnya itu kan ada. Untuk bisa melihat perbandingannya kan harus dibuat BKT sebelum pandemi dan BKT selama pandemi. Di situ kita bisa hitung-hitungan bagaimana pembiayaan sebenarnya. Apakah pembiayaan atau pengeluaran di masa daring itu lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi kalau hasil kajiannya teman-teman menarik kesimpulan bahwa perkuliahan di masa daring ya otomatis menggunakan anggaran yang mungkin agak rendah daripada perkuliahan offline toh. Seharusnya itu lagi-lagi kalau saya sebenarnya harus memang diturunkan semua toh. Apalagi cobalah kita andaikan pimpinan mau buka-bukaan, ya mari kita sama-sama susun BKT di masa pandemi. Harapannya toh, apalagi kan kalau kita mau bicara pendidikan ya harus transparansi. Pendidikan kan badan publik. Seperti itu. Sebenarnya kalau kupikir UNM kurang maksimal untuk menjalankan pernyataan dari Menteri Pendidikan toh, Pak Nadiem. Karena masih banyak teman-teman yang mengurus peninjauan itu kemudian tidak lulus, tidak mendapatkan peninjauan untuk pemotongan. Nah, padahal instruksinya Menteri Pendidikan ya semua PTN harus memberikan subsidi atau bantuan kepada mahasiswanya. Yang paling jarang terpakai itu sama teman-teman mahasiswa. Pertama itu gedung sama
utilitas utilitas termasuk listrik, air, seperti itu. Gedung juga tidak terpakai. Apa mami dipakai sebenarnya kalau dalam perkuliahan daring? Kalau saya memandang bahwa yang dibiayai kalau selama perkuliahan daring itu biaya gaji dosen itu kayaknya, karena sama ini yang link kayaknya apa nih, Shamoke itu kayaknya biayana. Pembuatan Shamoke itu aplikasi itu apa, website itu pun kadang juga error. Itu yang dibiayai, yang narasakan teman-teman tuh itu ji paling yang biayai gaji dosen. Kalau final kita yang siapkan bahan, padahal itu dianggarkan masuk dalam penyusunan unit kos itu. Biaya ujian tengah semester, ujian akhir, dibiayai semua. Makanya aku bilang tadi, pimpinan harusnya menerbitkan atau membuat dan mentransparansikan BKT sebelum pandemi dan BKT selama pandemi, supaya jelas adakah penurunan atau peningkatan. Kalau semisal penurunan ya turunkan, potong secara general. Kalau peningkatan ya naikkan secara general. Tapi aku pikir nonsen kalau naiki. Kalau sebenarnya kalau kita korelasikan dengan Kemendikbud itu jelas. Memang ada di pasal 7, di pasal 7 itu memang mengatur tentang peninjauan UKT, memang mahasiswa berhak melakukan peninjauan UKT. Tapi kalau dengan kondisi hari ini COVID itu sangat berbeda. Itu tadi apa saya katakan bahwa UKT dan BKT itu UKT dan BKT itu kebutuhan biaya operasional yang dibayarkan oleh tiap semesternya oleh mahasiswa. Ada dua jenis biaya kuliah tunggal. Ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Biaya langsung ini hanya membutuhkan biaya sumber daya manusia, dalam hal ini dosen. Biaya tidak langsung itu yang dibutuhkan adalah sarana prasarana, biaya mata kuliah dan lain-lainnya. Nah ini kemudian biaya tidak langsung itu kemudian tidak didapatkan. Hari ini sebenarnya kita mengawal persoalan pemotongan UKT secara general karena atas landasan ini biaya yang tidak didapatkan oleh mahasiswa, yang biaya secara tidak langsungnya seperti itu. Itu kemudian kita mengawal persoalan pemotongan UKT secara general. Karena biaya tidak langsung inilah tidak diakomodir di dalam biaya kuliah tunggal yang kita dapatkan. Seperti itu. Hanya biaya SDM yang kita bayarkan. Dalam hal ini kuliah jarak jauh. Kan kita dosen sebenarnya yang kita bayarkan. Hanya itu saja. Dan hari ini kita menuntut tiap semesternya bahwa UKT itu kita berharap untuk dipotong 50% seperti itu secara general. UNM ini miliknya Anda semua. UNM ini miliknya masyarakat. Kami ini hanya diberi amanah untuk mengelola. Karena itu ya suara-suara Anda itu kita dengar. Suara-suara Anda kita dengar. Orang miskin kalau memang tidak punya kemampuan tidak boleh berhenti berkuliah. Datang ke saya. Datang ke WR2, datang ke WR1, kita diskusikan, panggil orang tuamu, betulkah kamu tidak bisa bayar? Kalau tidak bisa bayar, jangan bayar, tetap kuliah. Begitu. Tapi jangan itu seniormu suruh datang. Jangan juga kamu sendirian datang. Kenapa? Apa kamu tahu bahwa orang tuamu tidak bisa? Yang bayarkan itu orang tuamu atau walimu, suruh dia datang, baru kita diskusi. Seperti apa itu? Kalau benar-benar tidak bisa, jangan berhenti, tetap kuliah, tidak usah bayar. Begitulah kita mengelola pendidikan, khususnya di Universitas Negeri Makassar ini. Nah, itu.